Hari ini kita akan membahas tentang Microsoft Office. Microsoft Office terdiri dari Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, Microsoft Publisher, Microsoft Access, dan lain sebagainya. Microsoft Office merupakan salah satu perangkat lunak paket aplikasi perkantoran yang dibuat oleh Microsoft dan didesain untuk dijalankan di bawah sistem operasi Linux, Mac OS 10, dan Microsoft Windows. Ada beberapa aplikasi atau bagian dalam Microsoft Office yang sangat populer adalah Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, dan Microsoft Word. Sekarang kita akan membahas yang pertama adalah Microsoft Word. Microsoft Word merupakan program aplikasi pengolah kata yang memudahkan kita dalam melakukan pengetikan seperti membuat surat, membuat brosur, artikel, dan lain sebagainya. Keunggulan dari Microsoft Word adalah yang pertama, dapat menyimpan dokumen dan dapat dibuka kapan saja. Yang kedua, ukuran dokumen apabila tersimpan relatif kecil sehingga tidak banyak memakan ruang penyimpanan. Inilah tampilan jendela Microsoft Word. Jadi pada tampilan ini sudah dijelaskan bahwa pada jendela atau pada lembar kerja Microsoft Word itu ada banyak ikon-ikon atau gambar-gambar yang dapat membantu kita untuk bekerja dengan lebih cepat dan efisien. Yang pertama adalah, coba perhatikan kursor. Ini disebut dengan File tab, atau pada Microsoft Word 2007 ini disebut juga dengan Office button. Ya, Office button dengan menu file itu sama. Itu di dalamnya semua perintah berhubungan dengan file, baik menyimpan, membuka, atau membuka lembar kerja baru. Itulah fungsi daripada Office button ataupun menu file. Kemudian, gambar kecil di atas File tab itu disebut dengan Quick Access Toolbar. Ya, Quick Access Toolbar ini juga berfungsi untuk membantu kita dalam menyimpan lembar kerja atau melakukan perintah undo, redo, dan lain sebagainya. Kemudian, ini ada Home, Insert, Page Layout, Reference, Mailing, Review, View, Add, Ends. Ya, ini disebut dengan menu bar. Ya, jadi pada Microsoft Office itu menu barnya terdiri dari 8. Ya, tapi masing-masing pada aplikasi pengolah angka, pengolah kata, pengolah persentase, dia ada keunggulannya. Contohnya pada Microsoft Word ini itu terletak pada menu reference dan mailing. Ya, pada menu reference ini dapat kita membuat misalnya dalam pembuatan daftar isi. Ya, daftar isi kalau kita mau mencetak buku, itu kan ada daftar isinya. Jadi pada daftar isi itu yang kita ketikkan adalah topik, materi, kemudian menentukan halaman keberapa. Jadi supaya rata dia, rata kiri dan rata kanan antara tulisan topik materinya dengan baris halamannya, itu bisa kita menggunakan menu reference. Kalau menu mailing ini pembuatan surat massal atau surat dengan jumlah yang banyak. Jadi ketika kita mau membuat undangan, kalau membuat undangan itu pasti nama si penerima undangan itu berbeda. Jadi kita tidak perlu mengcopy paste atau mengetik. Kalau misalnya ada 100 undangan, harus kita copy paste sebanyak 100 undangan, tidak perlu. Jadi cukup satu ketikkan suratnya, kemudian nama si penerima surat
Link itu fungsinya membuat surat massal atau surat dengan jumlah yang banyak, ya, dengan menggunakan Mailmax. Jadi pada Mailmax ini kita bisa membuat surat itu cukup dengan mengetikkan satu lembar surat, kemudian nama si penerima suratnya itu kita buat di dalam database, dan akhirnya nanti kita gabungkan surat dengan database-nya, maka kalau 100 undangan yang kita perlukan atau kita buat, maka nanti ketika kita print preview, maka 100 surat atau 100 undangan akan ditampilkan dengan nama penerima surat yang berbeda. Jadi disinilah kelebihan daripada Microsoft Word, ya. Ini disebut dengan ruler. Kemudian kotak atau tanda panah yang kecil ini disebut dengan dialog box launcher. Kemudian di bawah di situ ada, kita lihat page 1 of 1 itu disebut dengan status bar, menentukan posisi kursor di halaman berapa dan jumlah lembar kerja kita berapa halaman, ya. Itulah tentang lembar kerja Microsoft Word. Dan gambar ini merupakan lambang aplikasi Microsoft Word. Jadi ketika kita menyimpan lembar kerja kita, maka lambangnya atau simbolnya nanti seperti ini. Oke, sekarang yang kedua adalah Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah program aplikasi pada Microsoft Office yang digunakan dalam pengolahan angka atau aritmatika. Microsoft Excel mempunyai beberapa kelebihan, yaitu yang pertama adalah mempunyai kemampuan menampung data yang cukup besar dengan jumlah baris 1.048.560 baris dan 16.384 kolom. Ya, jadi dalam satu lembar kerja itu terdapat 1.048.560 baris dan 16.384 kolom dalam satu sheet, ya. Jadi di dalam satu lembar kerja itu terdiri dari 3 sheet, ya. Seperti itu. Kemudian di sini kita bisa melihat tampilan jendela Microsoft Excel. Tadi sudah saya jelaskan bahwa pada masing-masing aplikasi ini dia memiliki kelebihan seperti pengolah kata tadi, itu letaknya pada menu reference dan mailing. Kalau pada Microsoft Excel, itu kelebihannya terdapat pada menu formula dan menu data. Selebihnya sama, ya, semuanya memiliki 8 menu bar, ya. Oke. Apa fungsi formula? Fungsi formula itu adalah di dalamnya kita bisa mengetikkan rumus, ya, atau di dalamnya tersedia rumus-rumus seperti rumus penjumlahan, rumus membuat rata-rata, rumus logika, itu semua ada di formula ini, ya. Coba perhatikan kursor. Inilah disebut dengan area formula, ya. Dan di dalam formula ini kita bisa mengetikkan rumusnya, ya. Jadi kalau kita ketikkan pada lembar kerja atau pada sel, maka di formula itu tetap ditampilkan rumus apa yang kita gunakan. Ya, jadi inilah sekilas tentang lembar kerja Microsoft Excel. Ya, jadi lambang dari aplikasi Microsoft Excel adalah seperti ini, ya. Kalau Microsoft Word tadi itu berwarna biru dengan lambang W. Kalau Microsoft Excel itu berwarna hijau dengan lambang X. Oke. Kita bisa melihat rumus dasar pada Microsoft Excel. Yang pertama adalah average. Average berfungsi untuk mendapatkan nilai rata-rata yang dihasilkan dari kumpulan data yang sudah dibuat. Jadi
struktur penulisan rumus average atau rumus mencari rata-rata. Coba perhatikan ya kursornya. Sama dengan average, buka kurung, nomor 1, nomor 2, dan seterusnya. Saya ingatkan kembali bahwa setiap penggunaan rumus pada Microsoft Excel harus diawali dengan sama dengan. Tidak bisa rumus kemudian dilanjutkan dengan sama dengan, itu tidak bisa. Ya, harus diawali dengan sama dengan. Oke, sekarang kita bisa melihat contoh. Ya, di sini sudah saya buat tabel dan tugas kita adalah mencari nilai rata-rata. Ya, bisa kita lihat bahwa pada kolom C, perhatikan kursor ya, pada kolom C baris kedua itu sudah tersedia nilai 80, 81, 82, 83, 84. Maka kita mencari nilai rata-rata dari kolom C2 sampai dengan C6. Maka kita ketikkan rumusnya sama dengan average, buka kurung, klik sel dari mana mau kita tentukan nilai rata-ratanya. Tadi dari C2, coba perhatikan, C2 sampai itu bisa dengan lambang titik 2 atau dengan cara mengklik C2 kemudian drag atau tarik sampai dengan C6, maka otomatis di sini nanti ditampilkan C2 titik 2, C6, tutup kurung. Ketika kita enter, maka dapat hasilnya 82. Seperti itulah cara kerja mencari nilai rata-rata. Yang kedua adalah sum. Rumus sum pada Microsoft Excel dapat dipakai untuk menjumlahkan sekumpulan data di dalam sebuah kumpulan data. Penulisannya sama dengan sum, buka kurung, nomor 1, nomor 2, dan seterusnya. Sekarang kita lihat contohnya. Ya, sekarang kita menentukan jumlah kolom B2 sampai dengan B8. Ya, di rumus sudah saya buat sama dengan sum, buka kurung, kolom B2 mulai dari sini ya, sampai dengan B8. Ketika di enter, maka hasilnya adalah 42.188. Yang ketiga adalah max. Rumus max pada Microsoft Excel digunakan untuk mencari nilai yang tertinggi. Ya, jadi kembali kita lihat struktur penulisannya sama dengan max, buka kurung, nomor 1, nomor 2, dan seterusnya. Oke, sekarang kita lihat. Sekarang menentukan nilai tertinggi pada kolom D. Perhatikan kursor, kolom D. Ya, maka rumus yang kita pakai adalah rumus max. Jadi sama dengan max, buka kurung, ya, sama dengan max, buka kurung, D4 sampai tarik sampai dengan D11. Ya. Kalau kita perhatikan angka pada kolom D ini, maka nilai yang tertinggi adalah 88. Maka ketika kita ketikkan rumusnya sama dengan max, buka kurung, D4 sampai dengan D11, tutup kurung, OK atau enter, maka hasilnya nanti 88. Dan kalau kita tentukan nilai terendahnya, ya, di sini nilai terendah ada angka 66. Jadi ketikkan kembali rumusnya sama dengan min, ya, kalau menentukan nilai terkecil itu min, sama dengan min, buka kurung, D4 sampai dengan D11, tutup kurung. Sekarang yang keempat adalah mencari nilai terendah atau terkecil yang disebut dengan min. Ya. Tadi nomor 3 yang kita bahas tentang mencari nilai tertinggi,
atau max sekarang mencari nilai terkecil. Ya, kembali kita lihat strukturnya. Ya, strukturnya sama dengan min buka kurung number 1, number 2. Oke, sekarang perhatikan kembali tabelnya. Ya, sekarang kita lihat di kolom A, mulai dari sel A2 sampai dengan A6. Ya, kita bisa melihat bahwa nilai terkecilnya itu 5,4. Jadi ketika kita ketikkan rumusnya sama dengan min, perhatikannya mulai dari A2. A2 tarik sampai ke bawah, sampai ke A6. Ya, A2 sampai A6, maka nilai terkecilnya adalah 5,4. Ya, seperti itulah mencari nilai terkecil. Sekarang yang kelima adalah count. Fungsi count adalah untuk menghitung jumlah data dalam suatu kumpulan yang dipilih. Ya, jadi contohnya, Jadi kalau di dalam rumus count ini, kalau ada misalnya 10 jumlah datanya, ketika kita ketikkan rumusnya sama dengan count, buka kurung, sorot mulai dari data pertama sampai yang terakhir, tutup kurung enter, maka hasilnya nanti keluar 10, karena hanya 10 data yang ditampilkan. Yang keenam adalah logika if. Pada Microsoft Excel terdapat suatu rumus yaitu logika if, di mana rumus tersebut akan digunakan jika data yang akan dimasukkan memiliki suatu kondisi tertentu. Untuk fungsi ini dapat dibantu oleh pembanding seperti lambang sama dengan, lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan, atau tidak sama dengan. Sekarang kita bisa langsung lihat contohnya, ya. Contohnya, di sini sudah saya siapkan sebuah tabel, ya, sebuah tabel nomor, nama, status, keterangan. Kalau nanti sekarang tugas kita adalah menentukan kolom keterangan. Kolom keterangan ini ditentukan berdasarkan kolom status. Apabila statusnya K, maka keterangannya adalah kawin. Apabila statusnya TK, maka keterangannya adalah tidak kawin. Jadi sekarang kita lanjutkan, kita ketikkan rumus untuk mengisi keterangan. Ya, saya ingatkan kembali setiap pengetikan rumus pada Microsoft Excel itu harus dimulai dengan sama dengan. Perhatikan ya, sama dengan if. Ya, untuk rumus logika itu menggunakan rumus if. Sama dengan if buka kurung C3. C3 itu ini ya. Perhatikan kursor. C3 atau apabila pada kolom C3 statusnya K, perhatikan ya, maka koma keterangannya adalah kawin. Perhatikan. Dan saya ingatkan kembali, apabila pengetikan keterangan dalam bentuk karakter atau huruf itu harus diapit dengan tanda petik 2 di atas. Perhatikan ini ya, kiri dan kanan, kiri dan kanan. Tapi kalau dia angka itu tidak bisa atau tidak perlu, nanti dia tidak terbaca. Ya. Kemudian selain daripada statusnya K atau selain daripada keterangannya kawin, maka keterangan berikutnya adalah tidak kawin. Masukkan tanda petik 2, tutup kurung, enter. Maka ketika nanti kita enter, maka hasil pada keterangan nomor 1, lihat statusnya, keterangan K, status K, keterangannya kawin. Apabila statusnya K, keterangannya kawin, statusnya TK, tidak kawin. Sekarang yang ketiga adalah Microsoft PowerPoint.
Microsoft PowerPoint merupakan software yang dipakai untuk merancang bahan presentasi dalam bentuk slide. Sekarang kita bisa melihat apa sebenarnya keunggulan daripada Microsoft PowerPoint. Yang pertama, dapat memudahkan pengguna mengatur materi yang hendak disampaikan. Yang kedua, membuat audiens lebih gampang memahami materi presentasi karena hanya menampilkan poin-poin utama yang disuguhkan dalam bentuk slide. Yang ketiga adalah membuat penyajian materi lebih berkesan, apalagi jika pengguna menambahkan animasi-animasi di dalamnya. Itulah keunggulan daripada Microsoft PowerPoint. Sekarang inilah simbol atau lambang daripada aplikasi Microsoft PowerPoint. Sekarang kita bisa melihat tampilan jendela atau lembar kerja Microsoft PowerPoint. Jadi seperti ini ya. Tampilannya hampir sama dengan aplikasi yang lain, hanya setiap lembar kerjanya berbeda. Ya, kalau Microsoft Word itu lembar kerjanya biasa, bentuk kertas kosong. Kalau Microsoft Excel dalam bentuk tabel. Tapi kalau Microsoft PowerPoint dia dalam bentuk slide. Ya, karena fungsinya adalah untuk menampilkan slide. Ya. Kemudian kelebihannya lagi itu terletak pada menu bar. Ya, menu bar. Kalau PowerPoint itu terletak pada menu desain, transition, animasi, dan slideshow. Di sini ya, perhatikan kursornya. Disinilah kelebihan daripada aplikasi ini. Jadi, hanya inilah video kita kali ini. Sekian dan terima kasih.